Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Warung Uma Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Keraban Langit. Lokasi Pura Keraban Langit tidaklah sulit untuk dijangkau. Pura yang terletak di ujung jalan ini bisa dijangkau dalam waktu 30 menit perjalanan naik sepeda motor dari kota Denpasar. Untuk mencapai pura dalam goa ini, pemedak yang hendak tampil harus menuruni sekitar 30 anak tangga. Setelah itu, pemedak akan sampai di Pura Keraban Langit yang posisinya bersebelahan dengan sungai. Suasana hening dan aura magis sangat dirasakan pemedak ketika menapaki tangga turun menuju Pura Keraban Langit. Kuatnya kepercayaan Krama terhadap kesakralan pura ini telah membuat banyak pemedak dari berbagai daerah tangkil ke pura ini. Pura Keraban Langit diperkirakan sudah ada sejak tahun 923 Isaka atau 1001 Masehi. Pura ini terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengui. Pura ini memiliki struktur bangunan yang unik. Selain dihiasi dengan arca dan patung khas purbakala, struktur pura juga cukup unik. Karena pura ini berlokasi di dalam sebuah goa yang memiliki kedalaman sekitar 6 meter dari atas tebing. Dan dasar goa yang berundak. Namun di tengah-tengah atap goa terdapat sebuah lubang sehingga sinar matahari dapat tembus masuk ke dalam gua. Kondisi pura tersebutlah yang membuat pura ini dinamakan Pura Keraban Langit. Pura Keraban Langit dapat diartikan sebagai pura yang beratapkan langit. Pemedak yang hendak melukat diwajibkan menggunakan pakaian adat, serta membawa satu setel pakaian adat pengganti. Pemedak membawa 2 buah pejati dan beberapa canang serta dupa. Juga membawa bungkak nyuh gading. Jika ada permohonan khusus seperti memohon kesembuhan atau memiliki keturunan, agar membawa bungkak nyuh gadang. Setelah menuruni tangga, pemedak hendaknya langsung menuju pancuran tempat melukat. Di sana sudah tersedia ruangan untuk ganti pakaian. Sebelum melukat, agar menghaturkan canang di beberapa tugu yang ada di pinggir sungai. Kemudian menghaturkan canang di pancuran tempat melukat. Selanjutnya melukat dengan tata cara dan kepercayaan masing-masing. Air pancuran pada pengelukatan ini berasal dari pancuran Tirta Selaka yang ada di dalam goa. Selesai melukat, pemedak mengganti pakaian dengan pakaian adat. Lalu masuk ke Jaba Tengah. Di sini terdapat 2 pelingih padma. Pemedak yang hendak melakukan pengelukatan dengan bungkak nyuh gading dan bungkak nyuh gadang dilakukan di depan pelingih ini. Setelah prosesi ini selesai, pemedak masuk ke dalam goa atau utama mandala. Sandal ditinggal di luar. Di dalam goa inilah terdapat Tirta Selaka yang menjadi terkenal karena kelahiran Sri Masula Masuli. Selain terdapat Tirta Selaka, di dalam pura yang memiliki bentuk memanjang ini, ada arca 2 repala sebanyak 9 buah. Arca perwujudan leluhur 10 buah. Adapun yang melinggih di Pura Keraban Langit antara lain Ida Ratu Gede Nyenang, Ida Ratu Made, Ida Ratu Ayu, Ida Ratu Niang, Ida Bulan Dewi, Dewi Kuam In, dan Ida Kanjang Ratu Segara Batu Bolong. Di dalam gua ini, pemedak melakukan persembahyangan dipimpin oleh Jero Mangku. Setelah sembahyang, diperciki tirta dan nunas bija. Jika berkeinginan nunas tirta untuk dibawa pulang, dipersilahkan memohon kepada Jero Mangku.
Diceritakan sebelum lahirnya Raja Kembar Sri Masula Masuli, raja yang berkuasa di Bali saat itu adalah Sri Jayakesunu. Karena lama belum dikaruniai anak, maka beliau memohon anugerah kepada Ide Betaro Gunung Agung atau Giri Tohlangkir, agar permaisurinya segera memiliki anak. Didapat petunjuk agar mencari Tirta Salaka. Kemudian beliau memerintahkan salah seorang patih beliau untuk menemukan Tirta Salaka tersebut. Setelah melewati beberapa petunjuk dan penelusuran, akhirnya patih tiba di Banjar Pekandalan, Desa Sading, dan menemukan tempat suci yang terletak di dalam goa. Begitu masuk ke dalam goa, patih bertemu dengan seorang pertapa. Kepada pertapa itu, sang patih serta-merta menanyakan tentang letak Tirta Salaka. Dan pertapa itu hanya menunjuk ke arah pancuran yang ada di dalam goa. Patih lantas mengambil air dari pancuran dan membawanya ke istana. Air itu kemudian diminum permaisuri. Tidak lama berselang, permaisuri mengandung. Ketika tiba saat melahirkan, ternyata permaisuri mendapatkan bayi kembar buncing, yang kemudian diberi nama Sri Masula dan Sri Masuli. Selanjutnya, Sri Masula Masuli adalah Raja Kembar Buncing, menjadi raja pada masa Bali kuno, bergelar Batara Mahaguru Dharma Utangga Warmadewa. Berkuasa pada tahun 1325 sampai 1328 Masehi. Piodalan di Pura Keraban Langit dilangsungkan pada setiap hari Rabu Wage Wuku Ukir. Demikian perjalanan kami kali ini dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silakan mampir ke Warung Umo Batuh di Blabatuh, Gianyar. Om Santih 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 Om.